ladies, untuk cara pembuatan ramuan daun sirsak ini mudah sekali. Yang pertama, siapkan daun sirsak tentunya, kemudian 3 gelas air, dan panci untuk tempat merebusnya. Lalu siapkan 8 hingga 10 helai daun sirsak, diusahakan yang masih segar ya. Kemudian cuci bersih daun sirsak menggunakan air yang mengalir agar terhindar dari debu atau kotoran yang menempel pada daun sirsak. Kemudian masukkan daun sirsak yang sudah dicuci tadi, lalu tuangkan 3 gelas air ukuran gelas belimbing atau 600 cc. Kemudian nyalakan kompor, lalu rebus dan tunggu hingga menghasilkan kira-kira 1 gelas atau 200 cc. Dan sepertinya ini sudah cukup untuk 1 gelas atau 200 cc. Kemudian tuang rebusan yang sudah masak tadi ke dalam gelas. Untuk ramuan ini bisa diminum sehari 2 kali, pagi dan malam, dan cukup diminum seminggu 3 kali. Nah, ini sudah bisa dikonsumsi, bisa diminum selagi masih hangat atau dingin. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Ya, perkenalkan, saya Fatih Sinita Studying dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Ini benar dengan Mbak Safila ya? Benar. Baik, Mbak, di sini saya kemari untuk melakukan bincang-bincang mengenai cara mencegah dan mengatasi masalah keputihan ya Mbak. Adapun tujuannya yaitu agar Mbak itu lebih mengerti cara menjaga area genitalia, kemudian mengerti prosedur vulva hygiene yang benar, kemudian mengetahui cara mengatasi dengan menggunakan tanaman herbal, yaitu dengan menggunakan rebusan daun sirsak ya Mbak. Kita berbincang-bincang kurang lebih 20 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Mbak? Ya, tidak apa-apa. Ya, baik, kita mulai ya Mbak. Baik, yang pertama yaitu cara menjaga area genitalia. Ada beberapa cara yang untuk menjaga area genitalia ya Mbak. Yang pertama yaitu melakukan vulva hygiene yang benar. Di sini nanti saya akan menjelaskan ya Mbak terkait dengan cara melakukan vulva hygiene yang benar. Kemudian selalu menjaga area genitalia agar tidak lembab dengan menggunakan tisu ya Mbak, sehingga tidak menyebabkan jamur atau bakteri lainnya. Kemudian menghindari menggunakan bahan apapun ketika membersihkan area genitalia kecuali air bersih, dan kalau bisa ini airnya yang mengalir ya Mbak. Kemudian yang terakhir yaitu sesering mungkin mengganti celana dalam kurang lebih sekitar 4 jam sekali ya Mbak. Baik, seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu cara melakukan vulva hygiene yang benar. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, sebelum menyentuh area vagina, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak dengan menggunakan sabun agar tangannya lebih bersih dan steril. Kemudian bersihkan menggunakan air bersih, jika bisa yang mengalir ya Mbak, sehingga tidak ada bakteri yang menumpuk pada air tersebut. Kemudian bersihkan area vagina dengan cara membasuh bagian di antara vulva atau bibir vagina. Yang pertama yaitu basuh dari bagian bibir vagina bagian luar kanan dan kiri, kemudian bibir vagina bagian dalam kanan dan kiri, kemudian dari ujung area genitalia hingga ke anus, begitu ya Mbak. Kemudian jika sudah dilakukan, kita tap-tap bagian area genitalia agar tidak lembab sehingga tidak menimbulkan bakteri atau jamur lainnya ya Mbak. Baik, kemudian tadi kan saya sudah katakan ya Mbak, bagaimana sih cara mengatasi masalah keputihan dengan menggunakan tanaman herbal. Lah, ini dengan menggunakan rebusan daun sirsak ya Mbak. Menurut Mbak, apa sih manfaat daun sirsak ini? Nggak tahu sih Mbak. Oh ya, jadi rebusan daun sirsak ini manfaatnya banyak sekali ya Mbak, yaitu sebagai antibakteri yang mengandung fitokimia. Pada ekstrak daun sirsak merupakan agen aktif antibakteri. Khasiatnya yaitu mampu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, kemudian seperti diare, keputihan, bisul, infeksi saluran kemih, dan ispa. Lah, cara membuatnya ini sangat gampang sekali ya Mbak. Cukup Mbak ambil 8 hingga 10 helai daun sirsak, kemudian cuci bersih, kemudian direbus dengan menggunakan 3 gelas air. Gelasnya gelas belimbing itu aja ya Mbak. Kemudian
tunggu kira-kira rebusannya hingga 1 gelas saja ya Mbak. Lah ini bisa dikonsumsi sewaktu masih hangat atau bisa juga dingin, sesuai selera Mbak aja ya Mbak. Ini rebusan ini bisa diminum pagi dan malam hari. Cukup diminum 3 kali dalam seminggu saja ya Mbak. Di sini saya sudah menyediakan rebusan daun sirsak yang saya katakan tadi ya Mbak. Ini ada 50 cc. Coba Mbak, ini agak sedikit pahit, Mbak bisa rasakan. Nanti saya juga ada penetralnya ini Mbak. Baik, pahit ya Mbak, ini Mbak dinetralin. Iya, pahit Mbak. Apakah pahitnya udah hilang Mbak? Masih agak berasa ya ini pahitnya. Oh ya, ini ada ini Mbak, permen untuk menetralisir ya Mbak agar tidak pahit. Ya baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Mbak? Itu Mbak, dampak dari rebusan daun sirsak itu apa ya Mbak? Oh iya, efek samping daun sirsak ini tentu ada ya Mbak, yaitu jika diminum berlebihan atau kebanyakan bisa menyebabkan diare. Lah seperti yang saya katakan tadi, cukup minum 3 kali dalam seminggu ya Mbak. Lah apa ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang kembali menanyakan Mbak ya Mbak. Tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana cara menjaga area genitalia ya Mbak. Lalu Mbak bisa mengulangi kembali nggak Mbak sesuai yang saya jelaskan tadi? Sesuai seingat saya saja Oh, ya iya, Mbak. Mbak. Seingat saja tadi untuk melakukan vulva hygiene dengan benar, mengganti pakaian dalam atau celana dalam kurang lebih 4 jam sekali, menghindari menggunakan bahan-bahan kecuali air. Itu Mbak yang saya ingat. Oh iya, bagus sekali ya Mbak. Mbak juga sudah mengerti, saya lihat juga Mbak sudah memahami tadi ya Mbak, sangat memperhatikan sekali. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya kembali dulu ya Mbak. Nanti jika ada yang ditanyakan, Mbak bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau bisa ke rumah saya ya Mbak. Baik, jika begitu saya permisi kembali dulu ya Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.